Berikut kami sampaikan panduan ibadah on-site di GPIB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta di masa adaptasi kebiasaan baru. Setiap pelayan ibadah datang minimal 30 menit sebelum melalui pintu belakang dengan tetap menjaga jarak serta mencuci tangan terlebih dahulu. Pelayan ibadah akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki konsistori. Jemaat yang datang beribadah masuk ke gedung gereja melalui pintu depan dengan tetap memperhatikan jarak 1-1,5 meter dengan orang lain. Jemaat satu persatu mencuci tangan dengan benar di wastafel yang disediakan minimal 20 detik. Jemaat juga akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas. Apabila terdapat jemaat yang memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celcius ke atas, jemaat tersebut akan diarahkan ke ruang emergensi untuk dilakukan pengecekan oleh tim medis. Jika suhu tubuh menunjukkan angka normal, jemaat dipersilakan untuk mengonfirmasi kehadirannya kepada tim yang bertugas dalam rangka kepentingan tracing. Jemaat memasuki ruang ibadah dengan memperhatikan jarak dan mengisi bangku sesuai arahan majelis. Sementara itu, majelis yang bertugas beserta pelayan firman akan mempersiapkan ibadah di konsistori. Prosesi masuknya Alkitab dilakukan tanpa sentuhan fisik. Sepanjang ibadah, pelayan ibadah dan jemaat tidak diperkenankan untuk melepas face shield dan masker, kecuali pelayan firman ketika sudah berada di mimbar utama. Pada saat jemaat akan memberikan persembahan, jemaat dapat memindai QR Code yang tertera di depan bangku masing-masing dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital. Jika hendak memberikan persembahan manual, jemaat dipersilakan menyelipkan uang persembahan di plastik name tag yang ada.
Setelah ibadah selesai, para pelayan ibadah menyampaikan salam persekutuan dengan melakukan salam namaste di depan altar. Setelah itu, jemaat dipersilakan untuk keluar dari ruang ibadah satu persatu berdasarkan arahan dari majelis, serta tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di sekitaran gedung gereja. Selamat menyongsong kehidupan bergereja di masa tatanan baru. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, menyatakan kesiapan kita untuk beribadah dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 46 ayat pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu dan juga atasmu.
Silakan duduk. Pengakuan dan jaminan. Di hadapan Allah penuh rahmat dan kasih, marilah kita mengaku dosa dan kegagalan kita. Allah Maha Besar, kami mengaku bahwa kami acap kali tidak peduli dan tidak menaruh perhatian. Kami gagal melihat bahwa Engkau sedang bekerja di dunia di sekitar kami. Kami gagal melihat harta yang telah Engkau sembunyikan untuk kami, kegembiraan yang ditemukan di matahari yang terbit dan yang terbenam, pelangi yang menakjubkan setelah badai, komet dan bintang di langit malam. Ada rahasia yang tidak kami mengerti sampai kami mengalaminya. Cinta yang Engkau tanam di antara kedua orang, tawa anak-anak, air mata yang membawa kelegaan. Kami sering tidak memperhatikan bagaimana Engkau bekerja di dunia di sekitar kami. Bukakanlah mata hati kami hingga melihat harta karun yang tersembunyi, rahasia hidup yang menyenangkan, ya Allah, dan bantu kami untuk hidup dalam hikmat dan kewawasan-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Kristus yang menunjukkan kepada kami jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak tawar hati, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tidak usah berkecil hati, Tuhan bersama kita. Hikmat Allah ditemukan dalam penciptaan, dalam persekutuan satu sama lain, dalam kata-kata Alkitab, dalam cinta yang kita pegang dalam hati, kasih Tuhan yang teguh bertahan selamanya. Saudara tidak tersesat, saudara adalah anak kesayangan Tuhan. Hiduplah dengan pengetahuan ini dan majulah, berbagi kabar baik dan cinta yang baik kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Syukur kepada Allah. Oh kasih Allah yang besar,
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus dari Allah, Engkaulah kekuatan yang menjiwai hidup kami dan yang senantiasa membantu kami mengatasi kesukaran-kesukaran kami. Kami memerlukan kehadiran, tuntunan, dan bimbingan-Mu dalam membaca, merenungkan, dan mendalami firman-Mu, agar kami boleh mendengar dan mengerti maksud kehendak Bapa di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Lalu kuatkanlah kami untuk melanjutkan perjalanan hidup beriman kami sesuai maksud dan kehendak-Nya. Kami berdoa dan memohon demi Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab suci. Haleluya. Bacaan kitab suci hari ini adalah dari kitab Yosua pasal 3 ayat pertama hingga 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat pertama hingga 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Firis, orang Girgasi,
orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, orang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan hari ini. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kehidupan kita, saudara-saudara, sebagian besarnya diisi oleh hari-hari atau kejadian-kejadian yang sebenarnya biasa saja. Tetapi dalam kehidupan kita itu juga ada hari-hari atau kejadian-kejadian yang mengesankan, mengagumkan, bahkan yang tak pernah terlupakan. Lebih daripada itu, hari-hari atau kejadian-kejadian tersebut bisa memengaruhi sisa perjalanan hidup kita selanjutnya atau merubah hidup kita. Peristiwa keluarnya umat perjanjian lama dari Mesir sebagai tanah perbudakan, tanah kesengsaraan mereka, dengan seluruh hari-hari dan peristiwa-peristiwa hingga memasuki tanah yang dijanjikan, memainkan peranan yang kuat dalam ingatan umat perjanjian lama. Ia bukan hanya diingat, tetapi juga dihidupkan kembali lewat berbagai cara. Entah nyanyian, puisi, kisah dan cerita, dan yang terus-menerus diturun alihkan dari satu generasi ke generasi berikut. Dari meja makan rumah tangga ke meja makan rumah tangga yang lain, terus-menerus dikisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah 40 tahun di padang gurun, bergulat dengan kekurangan, ancaman, kecemasan, ketidakpercayaan, kini umat itu akan mengalami lagi
hari-hari atau kejadian-kejadian yang tak terlupakan. Mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan. Fatsal 1 dari kitab Yosua, Bapak Ibu dan Saudara, di dalamnya kita membaca dalam 18 ayat itu ada 4 kali ungkapan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada ayat 6, 7, 9, dan 18. 4 kali kita jumpai ada peringatan, penguatan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu saja bukan tanpa alasan bahwa ungkapan ini berulang. Setidaknya kita bisa mengatakan atau menyimpulkan ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama, saya mengajak Ibu Bapak membaca ayat yang ke-6 dari Fatsal yang pertama. Dikatakan di sana begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Atau dengan kata lain, sebagaimana judulnya kitab ini adalah kitab Yosua, nama dari tokoh yang menjadi karakter utama, jelas bahwa apa yang disampaikan berikutnya akan menunjukkan otoritas atau kewibawaan kepemimpinan Yosua yang mengganti otoritas dan kewibawaan Musa. Tetapi menurut hemat saya ada alasan yang berikut. Mari saya ajak Ibu Bapak lihat ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kewibawaan kepemimpinan Yosua, kewibawaan kepemimpinan Musa bukan tujuan akhir. Tetapi tujuan akhir dari kisah-kisah Keluaran ini adalah untuk menyaksikan kebenaran tentang kehadiran dan penyertaan Allah dalam perjalanan hidup umat lewat segala cobaan, kekurangan, kecemasan, dan persoalan-persoalan hidup yang dialami. Bacaan yang ditentukan gereja untuk menjadi dasar pemberitaan hari ini pada hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, yaitu Fatsal 3 ayat 1 sampai dengan 17 dari kitab Yosua, dapat kita katakan, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, merupakan semacam jawaban atas pertanyaan menurut hemat saya yang tidak pernah memang muncul dan ditanyakan oleh Yosua. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuhan hadir, memimpin, menuntun, dan memberikan keberhasilan? Melewati Yordan, memasuki tanah terjanji. Memang tidak ada pertanyaan itu dalam teks bacaan kita dan seluruh kitab Yosua. Tapi Abraham pernah bertanya ketika sekian lama dia tidak punya keturunan. Dalam Fatsal 15 kitab Kejadian ayat 5 dan 8 kita membaca Tuhan bilang, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Lalu Tuhan menjanjikan keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Ayat 8 Abraham bertanya, bagaimana saya tahu saya memiliki semua itu? Pertanyaan yang menurut hemat saya manusiawi dan pertanyaan kita semua. Saudara dan saya akan katakan, ya saya tahu Tuhan menyertai, tapi ini ada persoalan besar, ini ada pergumulan besar, ini ada kesulitan, ini ada COVID-19, ini ada segala macam. Bagaimana saya tahu?
Saudara-saudara, saya membagi bacaan kita dalam 3 bagian besar sebagaimana Ibu Bapak lihat dalam Alkitab. Ayat 1 sampai 6, 7 sampai 13 dan 14 sampai dengan 17. Mari kita lihat satu demi satu. Ayat 1 sampai dengan 6, katakanlah semacam latar belakang dari kisah penyeberangan itu, baik secara geografis maupun teologis. Ayat 1 dikatakan begini, Yosua bangun pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Catatan arkeologis mengatakan bahwa tidak terlalu jauh sebenarnya Sitim dari Sungai Yordan. Tetapi kitab Bilangan dalam pasal 25 mencatat bahwa Sitim itulah tempat di mana sebagian umat perjanjian lama itu pernah menyembah Baal Peor. Akhir kitab Yosua kita tahu bersama pada pasal 24, umat ditantang untuk membuat perjanjian setia hanya kepada Yahweh, Tuhan Allah Israel. Mereka akan berbakti dan menyembah. Meninggalkan Sitim merupakan sebuah permulaan. Selanjutnya Ibu Bapak, pasal 6 juga memberikan ayat 1 sampai 6 juga memberikan gambaran kepada kita bahwa peristiwa menyeberang Yordan itu terjadi atau digambarkan secara dramatis bagaikan sebuah liturgi. Ibu Bapak perhatikan baik-baik bahwa ada imam-imam yang berjalan di muka, mengangkat tabut, lalu umat harus berjarak 2000 hasta kira-kira. Jadi ada jarak di antara tabut itu dengan mereka. Mereka di belakangnya, tabut itu di depan. Lalu bayangan kita ketika prosesi masuk kitab suci sebagai lambang kehadiran Tuhan. Tapi juga dalam hidup beriman kita sebagai lambang bahwa Tuhan berjalan di muka. Baik dengan tiang awan maupun tiang api, sehingga kita bisa berjalan siang dan malam. Dalam kecerahan hidup maupun dalam kekelaman hidup. Allah berjalan di muka. Ada sebuah prosesi liturgis yang saya bayangkan, bahwa tabut diarak oleh para imam di depan, umat di belakang, lalu harus ada jarak. Kenapa harus ada jarak? Sebuah penghormatan, bukan sesuatu yang sama, tetapi ada Allah yang berjalan di muka dan karena itu kita menghormatinya, sujud menyembah kepadanya. Karena itu pada ayat 5 Yosua berkata begini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan berfirman, sesuatu yang luar biasa terjadi. Maka karena itu panggilan kuduskanlah dirimu. Saya ingat prosesi ibadah itu atau liturgi itu mengharuskan kita ketika Allah hadir, kita harus tersungkur dengan kerendahan dan mengaku dosa kita agar kita dibaharui. Dan berkenan untuk mendengar, mengalami perbuatan Allah yang besar. Dalam liturgi kita ada pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Kemudian penyeberangan Sungai Yordan itu digambarkan bagaikan sebuah liturgi. Dan kemudian hari kehadiran Allah dengan kuasa dan kasih-Nya itu dirayakan secara liturgis. Diceritakan ulang dan dihadirkan kembali. Dia tidak sekedar sebagai sebuah cerita, tetapi peristiwa itu dihadirkan kembali dan dialami kembali. 7 sampai dengan 13 bagian kedua Ibu Bapak. Ayat 7 mengatakan kepada kita memulai bagian itu dengan mengatakan ini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Saudara boleh garis bawahi.
pada hari ini, katanya, pada hari ini atau sejak saat ini aku mulai membesarkan namamu. Pada hari ini atau mulai hari ini aku akan membesarkan namamu. Seperti tadi saya katakan, jelas memang kitab Yosua mau menunjukkan akan otoritas kepemimpinan Yosua, otoritas yang sama dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat Musa. Tapi itu bukan tujuan akhir. Itu bukan tujuan akhir. Mengapa selanjutnya kita mendengar ayat 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Saya mau ajak ibu bapak berimajinasi kembali dengan gambaran liturgis. Perarakan Allah di depan memimpin umat. Perarakan ketika kita beribadah dan menghayati kehadiran Tuhan lewat firman yang menyimbolkan atau menandakan kehadiran Tuhan. Perarakan itu lalu membuat kita merasa kita harus terpekur dengan kerendahan, menguduskan diri dalam arti membiarkan diri kita di bawah rahmat dan anugerahnya supaya kita berkenan untuk mengalami dan menyaksikan kembali perbuatan Allah yang besar. Kini Yosua bilang begini, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Pemberitaan firman secara liturgis tidak sekedar sebuah pengulangan cerita. Pemberitaan firman tidak sekedar sebuah renungan saja. Tetapi ia juga mau memberitakan dan menghadirkan kembali perbuatan-perbuatan Allah. Pemberitaan firman juga bukan sekedar untuk menjadi ajang hebatnya sang pengkhotbah. Tetapi bagaimana Allah yang ada di antara kamu, yang berbuat perbuatan yang besar itu dihadirkan. Bagian akhir ibu bapak dan saudara-saudara menarik untuk kita perhatikan 14 sampai dengan 17. Bahwa peristiwa menyeberang sungai Yordan itu digambarkan secara dramatis. Air tiba-tiba berhenti lalu menciptakan atau membentuk sebuah bendungan sehingga air yang turun dari hulunya tidak lalu membasahi. Lalu apa yang kita baca di sana pada ayat 17? Sehingga bangsa itu bisa menyeberangi. Mereka berdiri di air yang kering. Dan bangsa itu bisa berjalan menyeberangi Yordan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah penyeberangan Yordan memang memberikan kepada kita sebuah kesaksian iman. Sebuah kesaksian iman yang terpelihara dan yang membentuk komunitas umat menjadi komunitas orang beriman atau umat Tuhan. Kebenaran bahwa Allah ada di tengah-tengahnya. Ia akan melakukan apa yang telah ia janjikan sejak dahulu sampai dengan sekarang. Dan ia akan memberikan kepada umat itu jalan, menuntun jalan, menyeberangi apa yang menjadi halangan, kesulitan, persoalan-persoalan hidup kita. Gambaran tentang sungai Yordan atau bahkan dalam kesejajaran dengan menyeberang Laut Merah sering dipakai oleh Bapak Gereja untuk menggambarkan bagaimana cinta kasih Allah yang kita alami dalam Kristus Yesus itu dalam hidup kita. Ibu bapak dan saudara, dalam syair kitab Kidung Agung, saya mengajak ibu bapak melihat Kidung Agung Fatsal 8 pada ayat yang ke-7, kita membaca syair indah yang berkata begini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Gambaran ini dipakai seringkali oleh Bapak Gereja dalam khotbah mereka untuk menunjukkan bahwa cinta kasih Allah itu tidak bisa dibendung dan dibatasi oleh air yang begitu banyak.
oleh macam-macam batasan yang muncul dalam hidup manusia, termasuk dalam keterbatasan manusia karena dosa mereka. Pada pihak lain, air selalu dipakai baik. Air Laut Merah, menyeberang Laut Merah atau menyeberang Sungai Yordan lebih sering dipakai dalam khotbah-khotbah para bapak gereja untuk menggambarkan keselamatan hidup baru yang kita terima dalam Kristus lewat pembaptisan. Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, tidak tahukah kamu bahwa kamu yang dibaptis dalam Kristus ikut mati bersama-sama dengan Kristus, ambil bagian dalam kematian Kristus, tapi sekaligus dengan itu dibangkitkan kepada satu hidup yang baru. Baptisan itu mengingatkan bahwa Allah sekarang bersama dengan kita. Kasih-Nya tidak pernah akan dibatasi seperti nyanyian yang Paulus sampaikan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Apapun kuasa yang ada di sorga, di langit dan di bumi, bahkan di bawah bumi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Ada bentangan masalah di hadapan kita. Ada berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi kisah menyeberangi Yordan mau menyatakan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan Ia akan melakukan sama seperti yang dilakukannya pada waktu yang lalu. Mungkin mereka yang mengalami penyeberangan Yordan tidak mengalami penyeberangan Laut Merah. Tapi mereka yang membaca kisah ini, khususnya ketika semua kitab suci Perjanjian Lama teristimewa Taurat dikumpulkan dalam konteks pembuangan, di tengah kesulitan, kehampaan, ketiadaan apa-apa, bahkan kehilangan pengharapan. Kisah macam ini mau mengatakan bahwa Allah yang membawa keluar kamu dari tanah perbudakan, menuntun kamu di jalan dalam segala kekurangan, bagaikan di padang gurun itu. Dengan segala kecemasan, kekhawatiran, Allah yang sama akan menuntun kamu menyeberangi, melampaui, melewati. Memang sebagian besar pada akhirnya kisah Yosua berhubungan dengan penaklukan tanah. Tapi bagian itu barangkali tidak harus kita munculkan. Tetapi yang harus kita munculkan ialah bagaimana kasih Allah melampaui bangsa-bangsa, batasan-batasan, dan segala sesuatu yang menghalangi. Mungkin ada di antara saudara yang akan berkata, ya, tapi itu kan cuma janji. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tidakkah hidup beriman dalam maknanya yang paling sederhana adalah berani percaya pada janji Tuhan? Amin. Kita mengambil saat hening sejenak, merenungkan firman Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan tuntun langkahku, kita bakti 227. Tuhan pimpin
bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau setia memelihara umat-Mu, menjaganya, hadir di tengah-tengahnya, dan bahkan menunjukkan dalam berbagai peristiwa hidup kami akan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur kami dihentar 1 minggu lagi, dan hari ini pada hari pertama di minggu yang baru, kami bersyukur kami boleh disatukan dalam penyembahan kepadamu, dalam merasakan kasih dan rahmat-Mu dan mensyukurinya, dalam persekutuan ibadah sebagai umat-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di rumah tangga kami, dan kami percaya juga kami dipersatukan dengan semua orang beriman yang bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, dan bersyukur kepadamu. Sebelum ibadah ini beranjak usai, kami memasuki kehidupan dalam mewujudkan panggilan kami sebagai orang beriman. Izinkan kami membawa keprihatinan dan doa kami. Di bawah kasih dan rahmat-Mu, kami memohon kiranya Engkau menolong pemerintah bangsa-bangsa dalam mengatasi, menangani, dan mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Kasihani kami semua sehingga pada waktunya Tuhan pulihkan kehidupan dunia, manusia, dan bangsa-bangsa. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami yang terus berusaha, dan kami mohon hikmat marifat dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara. Tolong juga Bapak Presiden kami dengan semua pembantunya, para menteri, dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan masyarakat. Teristimewa kebijakan-kebijakan yang menopang kehidupan masyarakat yang ada dalam kesulitan sebagai dampak dari COVID-19 ini. Tuhan tolong agar semua bentuk bantuan pemerintah boleh tepat sasaran dan dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Oleh rahmat dan kasih-Mu kami mohon juga Tuhan menguatkan gereja-gereja Tuhan dimanapun, juga di Nusantara kami ini. Baik gereja-gereja besar maupun kecil, di kota maupun di desa. Tuhan kuatkan para pemimpin jemaat untuk dengan bijak, hati-hati, dan kewaspadaan boleh bersaksi tentang karya Tuhan di tengah kesulitan di masa pandemi ini. Tolonglah agar jemaat dikuatkan, diteguhkan hatinya, sehingga percaya bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami dan akan menuntun kami menyeberangi
situasi dan kesulitan ini. Kami juga berdoa bagi upaya yang dilakukan oleh para ahli di laboratorium untuk menemukan vaksin bagi virus ini, baik di berbagai negara maupun di negara kami. Engkau berkati usaha itu demi kemanusiaan, demi keselamatan semua orang. Dan pada waktunya, biarlah vaksin terhadap COVID-19 ini boleh ditemukan dengan kualitas yang baik. Berkati pekerjaan mereka semua yang sedang meneliti dan teguhkan hati mereka. Kami tetap mendoakan para medis, dokter, juru rawat, petugas rumah sakit, sampai mereka yang harus mengantar ambulans di rumah sakit rujukan. Tuhan, kuatkan mereka, beri kesehatan, dan hiburkanlah mereka kala mereka harus dalam waktu yang cukup panjang berpisah dengan keluarga, dan pelihara keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan GPIB Margomulyo di Yogyakarta ini. Kami mohon Tuhan menolong kami dalam merancang hal-hal yang menopang kehidupan bersama dan menghadirkan keluarga demi keluarga untuk bersaksi di tengah kehidupan bersama masyarakat di masa sulit ini. Engkau hadir di tengah tiap keluarga dan Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Kami membawa kepadamu secara khusus anak-anak kami yang sudah mulai belajar bersekolah dari rumah. Tuhan menolong mereka untuk sungguh-sungguh diberikan semangat dalam situasi yang baru, kebiasaan yang baru ini. Tuhan tolong para orang tua mengatasi kesulitan-kesulitan dan hambatan karena harus memakai internet, karena HP yang terbatas cuma satu. Tuhan bukakan jalan bagi mereka semua agar anak-anak boleh tetap belajar, dan bantulah agar para orang tua diberikan kemampuan mendampingi dan menjadi guru pribadi. Kami berdoa bagi para usia lanjut, khususnya mereka yang memiliki berbagai penyakit bawaan. Tolong mereka juga beri kekuatan sehingga mereka dalam sukacita boleh tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah, dan Tuhan jagai mereka dengan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami tetap mendoakan Bapak Supangat, Tuhan menolong memulihkan lewat semua proses medis yang dilakukan, sehingga kesembuhan boleh menjadi bagiannya dan berada bersama dengan keluarga kembali. Kami juga mendoakan secara khusus Pak Peter Lawasal, Tuhan pulihkan pada waktunya, kembalikan ke rumah keluarga dengan kekuatan baru, dan memberikan kepadanya sukacita yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan semua saudara kami yang berada dalam pemulihan baik di rumah. Tuhan berikan kekuatan, berkati semua obat-obatan, vitamin, dan konsumsi makan minumnya, supaya menjadi alat di tangan Tuhan mendatangkan kepulihan sempurna. Kami menyerahkan pemuda-pemuda kami, mereka khususnya yang sedang berkuliah di kota Yogyakarta ini, yang jauh dari orang tua, yang menghadapi kesulitan dan tantangan tersendiri, baik di kos mereka, baik studi mereka. Bersamalah dengan mereka juga. Beri topangan dan bukakan jalan yang terbaik bagi mereka untuk terus dapat melanjutkan studi mereka dengan semangat dan memberkati orang tua mereka. Kami menyerahkan minggu yang baru ini untuk kami jalani, baik di rumah saja dengan semua aktivitas,
maupun kami yang harus keluar rumah dengan aktivitas di luar, Tuhan lindungi dan pelihara kami. Kami mohon juga Tuhan memberkati setiap keluarga dan jadilah di sana tamu yang tak kelihatan, namun kasih-Mu dan rahmat-Mu selalu dialami dan dirasakan secara baru. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan pujian dari Ephraim Voice. Sesuatu terjadi,
dan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah agar sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami dalam dosa dan maut, kami dapat menanggapinya dengan persembahan-persembahan seperti ini dan persembahan hidup kami untuk mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Di Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dipersilakan untuk kembali. Akan ditayangkan panduan beribadah onsite di GPIB Margamula Yogyakarta dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Berikut kami sampaikan panduan ibadah onsite di GPIB Jemaat Margomulyo Yogyakarta di masa adaptasi kebiasaan baru. Setiap pelayan ibadah datang minimal 30 menit sebelum melalui pintu belakang dengan tetap menjaga jarak serta mencuci tangan terlebih dahulu. Pelayan ibadah akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki konsistori. Jemaat yang datang beribadah masuk ke gedung gereja melalui pintu depan dengan tetap memperhatikan jarak 1-1,5 meter dengan orang lain. Jemaat satu persatu mencuci tangan dengan benar di wastafel yang disediakan minimal 20 detik. Jemaat juga akan dicek temperatur tubuhnya oleh petugas. Apabila terdapat jemaat yang memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celcius ke atas, jemaat tersebut akan diarahkan ke ruang emergensi untuk dilakukan pengecekan oleh tim medis. Jika suhu tubuh menunjukkan angka normal, jemaat dipersilakan untuk mengonfirmasi kehadirannya kepada tim yang bertugas dalam rangka kepentingan tracing.
jemaat memasuki ruang ibadah dengan memperhatikan jarak dan mengisi bangku sesuai arahan majelis. Sementara itu, majelis yang bertugas beserta pelayan firman akan mempersiapkan ibadah di konsistori. Prosesi masuknya Alkitab dilakukan tanpa sentuhan fisik. Sepanjang ibadah, pelayan ibadah dan jemaat tidak diperkenankan untuk melepas face shield dan masker, kecuali pelayan firman ketika sudah berada di mimbar utama. Pada saat jemaat akan memberikan persembahan, jemaat dapat memindai QR Code yang tertera di depan bangku masing-masing dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital. Jika hendak memberikan persembahan manual, jemaat dipersilakan menyelipkan uang persembahan di plastik name tag yang ada. Setelah ibadah selesai, para pelayan ibadah menyampaikan salam persekutuan dengan melakukan salam namaste di depan altar. Setelah itu, jemaat dipersilakan untuk keluar dari ruang ibadah satu persatu berdasarkan arahan dari majelis, serta tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di sekitaran gedung gereja. Selamat menyongsong kehidupan bergereja di masa tatanan baru. Tuhan memberkati. Dalam ibadah onsite minggu depan akan dilangsungkan ibadah peneguhan sidi. Untuk itu ibadah hanya diperuntukkan bagi calon sidi baru dan orang tua. Warta jemaat selengkapnya akan disampaikan melalui sosmed jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai, kasihi dan layani Tuhan melalui hidup dan karyamu di dunia ini. Saudaraku, jalanilah minggu di depan ini dengan sukacita.
Dan tantangan apapun yang saudara hadapi, jangan berkecil hati atau patah semangat. Ingatlah kemuliaan yang menantimu sebagai anak-anak Allah, dan berpeganglah pada kebenaran itu, hiduplah dalam harapan itu. Maka damai sejahtera Allah, berkat Yesus Kristus, dan kehadiran kuasa Roh Kudus bersamamu dan di antara kamu, sekarang dan selamanya.